Haleluya. Shalom. Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 Januari 2023. Mari saudara-saudara yang terkasih, di hari yang cerah ini kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita di mana saja kita jumpai. Dan kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengikuti Yesus adalah keputusan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 21 dan Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mengikuti Kristus adalah suatu keputusan untuk menentukan pilihan hidup bersama dengan Yesus Kristus agar memperoleh keselamatan. Banyak hal di dalam dunia ini di mana kita harus mengambil keputusan yang penting yang menentukan kesuksesan hidup sesuai apa yang kita inginkan. Namun saudaraku yang terkasih, sebelum mengambil keputusan, maka hendaknya kita renungkan terlebih dahulu apakah tujuan hidup yang kita inginkan. Injil hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Yohanes 1 ayat 43. Saat Yesus mengajaknya saudara, adakah Yesus menanti jawaban Filipus? Adakah saat itu Filipus mempertimbangkan ajakan Yesus? Ternyata saudara, Filipus tidak berpikir lagi ataupun mempertimbangkannya saudara. Dia langsung melangkah mengikuti Yesus. Setelah itu Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Daud dari Nazaret." Yohanes 1 ayat 45. Nathanael meragukan saudara apa yang disaksikan oleh Filipus. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes 1 ayat 46. Saudaraku yang terkasih, keraguan Nathanael ini saudara, kita pun sering seperti Nathanael. Saat mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita yang memberikan kesaksian atas pengalaman pribadinya berjumpa dan dijamah Yesus, kita meragukan. Bahkan kita sering berucap itu semua sekedar ilusi atau halusinasi. Demikianlah saya pribadi saudara yang selalu bersungut-sungut dan meragukan apa yang disampaikan, yang diberikan kesaksian oleh orang lain pada waktu itu saudara. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yohanes 1 ayat 47. Kembali Injil menulis kata ajakan yang sekaligus merupakan perintah saudara. Lihatlah. Adakah kita melihat dengan pandangan yang fokus atas kesaksian saudara kita? Nathanael mengarahkan pandangannya dengan fokus sekali kepada Yesus. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yohanes 1 ayat 47. Nathanael langsung berhadapan dengan Yesus dan merasa kaget saudara. Kalau Yesus tahu siapa dirinya, dia pun merasakan kasih damai sejahtera secara langsung dari Yesus. Nathanael merasakan sendiri, maka kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yohanes 1 ayat 49. Inilah kita yang baru percaya setelah merasakannya sendiri saudara. Dan ini sendiri yang saya alami saudara. Setelah saya mengalami atas pengalaman pribadi zaman kasih dari Allah, dari Tuhan Yesus kepada kehidupan saya baru percaya saudara. Bahkan kita seperti Thomas saudara, melihat dulu baru percaya.
Mulai saat itu Nathanael hidupnya mengalami transformasi, mengalami perubahan. Dan dia pun mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, saudara, merupakan suatu keputusan di dalam hidup kita untuk dapat keselamatan. Karena kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Saudaraku yang terkasih, mengikuti Yesus, saudara, berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, hendaklah hidup kita selalu di dalam Dia. Seperti yang diajarkan oleh Paulus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Namun saudaraku yang terkasih, realitanya saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, masih mencari-cari pedoman hidup kita dari ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip dunia. Hidup kita masih dengan cara-cara dunia yang tanpa ada kasih, saudara. Amarah, kebencian, dendam, sakit hati, serakah, dengki, maupun kesombongan selalu menemani kehidupan kekristenan kita, saudara. Dengan pasangan kita, anak, saudara, orang tua, mertua, karyawan, maupun atasan kita selalu berbuat kejahatan, saudara. Sebagai orang Kristen pun masih banyak kita melihat saudara-saudara kita atau kita sendiri, saudara, masih percaya pada ramalan bintang, show, ajaran leluhur, menyembah roh-roh dunia dan prinsip-prinsip dunia. Kita telah diingatkan, saudara. Kita telah diingatkan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12. Bukannya kita mengikuti dan mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jangan salah mengambil keputusan lain, saudara, setelah kita berimankan kepada Yesus. Sebab anugerah hidup kekal akan hilang lenyap, dicuri iblis melalui ajaran dan prinsip-prinsip kebenaran dunia. Perenungan hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, hendaklah kita jangan salah mengambil keputusan di dalam kehidupan ini, saudara. Jangan sampai kita salah ambil keputusan dengan menjual keselamatan hidup kekal di sorga dengan kenikmatan duniawi yang sementara belaka. Seperti yang dilakukan oleh Esau, menjual hak kesulungan karena tergoda menikmati sup kacang merah ditawarkan Yakub saudaranya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau tetapkan dengan teguh akan keputusan kita untuk selalu mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita, dengan selalu mau datang kepadanya, datang lebih dekat lagi, mau mendengarkan setiap perkataannya dan mau melakukannya. Yesus Tuhan, ini kami mau dengan sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Bimbing dan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.